Ya, halo semuanya. Kembali lagi di latihan soal atau tutorial fisika dasar 1B. Nah, untuk topik kita sesi ini yaitu mengenai gerak parabola. Nah, di sini ada satu soal terkait gerak parabola. Diketahui sebuah bola dilempar pada ketinggian H, itu 1 meter. Jadi terlihat pada gambar ya, hanya itu yang mana. Kemudian, bola tersebut ditangkap pada ketinggian yang sama, yaitu di H juga. Bola bergerak naik melewati batas atas dinding 1 sekon. Jadi misalkan kita definisikan di sini, ini adalah awal mula bola dilempar, kemudian melewati batas dinding, ini kita buat notasi 2, kemudian ini melewati batas dinding juga, dan ditangkap kembali adalah di 4. Nah, jadi setelah bola dilempar dan kemudian turun melewati bagian atas dinding 4 detik kemudian. Jadi dari 1 ke 2 itu 1 sekon, kemudian dari 2 ke 3 dia adalah 4 sekon. Pada jarak D, yaitu 50 meter sepanjang dinding, dan konstanta gravitasi, carilah ada 3 pertanyaan yang dicari di sini. Nah, seperti biasa kita definisikan dulu apa yang diketahui. Seperti tadi berarti H-nya itu adalah 1 meter, kemudian D-nya itu adalah 50 meter, waktu dari 1 ke 2 itu adalah 1 sekon, waktu dari 2 ke 3 itu adalah 4 sekon. Nah, ini waktu T. Nah, T21 itu pasti akan sama dengan T34, yaitu sama dengan 1 sekon. Nah, yang ditanyakan A adalah berapakah jarak tempuh horizontal bola dari pelemparan sampai bola ditangkap. Dari pelemparan dari titik ini sampai bola ditangkap berarti adalah X 1 ke 4. Kemudian yang B, berapakah magnitudo dan sudut atau relatif terhadap horizontal kecepatan bola sesaat setelah dipukul. Sesaat setelah dipukul berarti adalah si V0-nya. Terhadap sudut horizontal berarti V0X atau V0-nya sama dengan berapa. Nah, yang B ditanyakan adalah berapakah magnitudo dan sudut relatif terhadap horizontal kecepatan bola sesaat setelah dipukul. Berarti yang ditanyakan adalah si V0-nya. Kemudian yang C, berapakah tinggi dinding. Jadi tinggi dinding keseluruhannya misalkan kita buat adalah T. Jadi T-nya itu adalah H ditambah, kita sebutlah ini adalah si P misalkan ya, jadi H ditambah P. Baik, sudah diketahui, kita sudah merinci semua yang diketahui dan ditanya, sekarang kita selesaikan bersama-sama. Nah, untuk yang A, berapakah si X1 sama dengan 4-nya? Untuk mengetahui X14 dilihat dari gambar ini, maka X14 itu adalah si D ditambah dengan X12 dan ditambah dengan X34. Jadi X12, X34. Jadi ini adalah, atau bisa dibilang X12 itu pasti akan sama dengan X34 karena waktu tempuhnya adalah sama. Jadi di sini bisa kita buat X12 ditambah dengan D. Nah, sekarang kita harus mencari tahu si X12-nya. Nah, kita ketahui pada parabola itu sumbu X-nya itu adalah bersifat GLB dan sumbu Y-nya itu adalah GLBB. Berhubung yang ditanyakan adalah komponen X, maka dia adalah kita menggunakan persamaan pada GLB. Jadi kalau misalkan pada GLBB, jika ditanya V, maka dia adalah X per T, di mana komponen kecepatan di X itu akan selalu sama. Nah, kita lihat di soal itu belum diketahui komponen kecepatan di X-nya. Jadi, kemungkinan yang bisa kita cari kecepatannya itu adalah V di 23 adalah D, yaitu sepanjang D per T23. Berhubung semuanya sudah diketahui, maka 50 meter per 4 sekon. Jadi, ini jawabannya adalah 12,5 meter per sekon. Nah, V23 sudah diketahui, maka V-nya akan sama untuk si V12 dan juga untuk V di 34 dalam arah komponen si X-nya. Maka V12
X itu akan sama dengan X12 dibagi dengan T12. Atau X12 itu akan sama dengan V12X dikali T12. Nah, semuanya sudah diketahui, 12,5 dikali 1, maka dia adalah 12,5 meter per. Maka jawabannya adalah 12,5 meter untuk jarak antara X12. Sekarang, berhubung pertanyaannya adalah X14, sehingga X14-nya itu adalah 2 dikali 12,5 ditambah dengan 50 dalam meter. Nah, ini hasilnya nanti adalah 75 meter. Nah, untuk yang B, yang ditanyakan itu adalah magnitudo dan sudut relatif terhadap horizontal kecepatan bola sesaat setelah dipukul. Nah, atau disebut dengan V0. Kita ketahui besarnya si V0 itu akan sama dengan akar dari V0x dikuadratkan ditambah V0y-nya dikuadratkan. Nah, untuk V0x-nya sudah diketahui, sekarang kita mencari tahu berapakah si V0y-nya. Nah, kalau kita lihat yang jawaban yang A, diketahui di sana X14 itu adalah si X max-nya, yaitu jarak maksimum yang ditempuh oleh si bola, yaitu adalah 75 meter. Kemudian persamaan X max pada gerak parabola itu kita ketahui adalah 2 V0x dikali V0y per gravitasi. Nah, V0x-nya sudah diketahui, X max-nya sudah diketahui, kita bisa mencari V0y-nya dari sini. Nah, ini adalah 75, hasil dari yang A tadi, 2 dikali 12,5 dikali V0y dibagi dengan 10. Maka V0y-nya itu dapatlah 30 meter per sekon. Nah, sekarang semuanya sudah diketahui, maka V0-nya adalah akar dari 12,5 kuadrat ditambah dengan 30 kuadrat. Ini nanti hasilnya 32,5 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan awalnya. Sekarang magnitudonya. Nah, pada gerak parabola, misalkan ini adalah komponen kecepatannya, di sini adalah V0x, ke atas adalah V0y, misalkan ini adalah si theta, maka tangen tetanya itu akan sama dengan besar panjang yang di depannya, yaitu si V0y-nya dibagi dengan si V0x-nya. Jadi ini adalah 30 per 12,5. Hasilnya nanti tangen adalah arcos tangen dari 30 dibagi 12,5. Hasilnya adalah 67,4 derajat. Sip, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu mengenai berapakah tinggi dindingnya tersebut. Nah, seperti yang tadi kita buat bahwa T sama dengan H ditambah P. P-nya itu adalah dari titik 3 ke 4 atau 1 ke 4, sama aja. Kalau misalkan ditanya tingginya, berarti ini adalah komponen si Y-nya. Jadi si P-nya itu bisa kita buat adalah komponen Y 3 ke 4 misalkan. Bersamaan GLBB, maka kita menggunakan rumus GLBB. Diketahui kalau misalkan mencari Y, maka dia itu adalah V0Y T 3 ke 4 dikurang setengah G T 3 ke 4 dikuadratkan. Nah, masing-masing sudah diketahui, jadi V0Y-nya tadi adalah 30, kemudian T34-nya adalah 1 sekon, dikurangi dengan gravitasinya 10, di 5 dikali 1 kuadrat. Nah, ini jadi 30 dikurang 5 sama dengan 25 meter. Nah, maka tinggi dinding itu tadi, H ditambah si P-nya, yaitu 1 ditambah 25. Jadi 26 meter lah si tinggi dinding tersebut yang dilewati oleh bola. Baik, sekian untuk gerak parabola. Kita lanjutkan terkait gerak melingkar.
Nah, ini adalah soal tugas kalian. Sebelum kita membahas ini, nah untuk gerak melingkar diketahui di sini sebuah motor listrik menggerakkan batu pengasah pisah atau istilahnya adalah gerindra berbentuk silinder. Kemudian motor tersebut dimatikan pada saat gerindra memiliki laju rotasi 240 radian per menit. Putaran gerindra tidak serta-merta berhenti dan percepatan sudutnya dianggap konstan. Selama berputar tersebut, setelah 2 detik, laju rotasi gerindra menjadi 180 radian per menit. Tentukanlah A, percepatan sudut gerindra, kemudian B-nya adalah banyaknya putaran yang dialami gerindra selama 2 detik. Nah, dilihat dari soal ini, diketahui percepatan sudut, untuk konsep gerak melingkar itu sendiri sama dengan gerak lurus. Jadi ada gerak lurus beraturan dan ada juga gerak lurus berubah beraturan. Nah, hampir sama dengan GLBB, ini adalah persamaan untuk gerak melingkar beraturan, di mana tetanya itu adalah posisinya dalam arti sudut, kemudian omega 0-nya itu adalah kecepatan sudut, dan alpha itu adalah percepatan sudut. Berbeda ya. Jadi simbolnya berbeda untuk yang gerak melingkar. Nah, untuk kecepatan sudutnya juga sama, yaitu besaran vektor arah geraknya ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi arah si geraknya itu ditunjukkan oleh keempat jari, kemudian arah si omeganya itu ditunjukkan dengan menggunakan jempol. Atau misalkan ini adalah si benda yang melingkar, jika arah geraknya itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam, maka si jempol kita itu akan mengarah ke sumbu K positif. Jadi misalkan ini adalah si X, ini adalah si J, si Y, ini adalah si K, maka si jempolnya itu akan mengarah ke positif. Sedangkan kalau misalkan berlawanan arah, nah jadi artinya kalau misalkan dia adalah berlawanan dengan arah jarum jam, maka omeganya itu adalah positif. Sedangkan kalau misalkan dia searah dengan jarum jam, seperti ini, maka omeganya itu menjadi negatif, karena dia akan mengarah ke K yang sumbu negatifnya. Bisa ya? Untuk konsep dia diperlambat atau dipercepat juga sama seperti kinematika kemarin. Jadi kalau misalkan ini adalah gerak melingkarnya, jika omeganya itu berlawanan arah jarum jam, kemudian si percepatannya juga berlawanan arah jarum jam, maka dia adalah dipercepat. Dan kalau misalkan salah satu berbeda arah, misalkan alpanya itu searah jarum jam, sedangkan omeganya itu berlawanan arah jarum jam, maka ini adalah diperlambat. Sip, bisa ya? Sekarang kita langsung ke soalnya. Nah, kita definisikan dulu apa yang diketahui pada soal. Jadi diketahui di sana adalah omega. Nah, ini akan sama dengan 240 dibagi 60 menjadi 4 radian per sekon. Kemudian omega akhirnya, omega T adalah 180 radian per menit sama dengan dibagi 60, 3 radian per sekon. Nah, selanjutnya T-nya itu adalah 2 sekon. Yang ditanyakan adalah untuk A, percepatan sudut gerindra, yaitu si alpanya berapa. Kemudian untuk yang B-nya adalah banyaknya putaran yang dialami gerindra selama 2 detik. Jadi si N-nya sama dengan berapa. Nah, pada gerak melingkar itu, N itu adalah, berhubung pada soal itu diketahui percepatan sudut dianggap konstan, maka jenis gerak melingkar di sini adalah si GMB. Jadi berlakulah persamaan percepatan sudut adalah omega akhir dikurang dengan omega awal dibagi dengan T-nya. Nah, omega akhir itu adalah 3 dikurang 4 per 2 sama dengan minus setengah radian per sekon kuadrat. Nah, dilihat di sini dia berlawanan arah dengan si omeganya. Jadi kesimpulannya adalah dia diperlambat. Sekarang kita mencari si B. Pada gerak melingkar,
banyaknya putaran itu akan sama dengan theta dibagi dengan si 2V. Jadi misalkan ini adalah gerak melingkar, ini adalah gerakan dia satu putaran itu adalah sebanyak 360 derajat, berarti akan sama dengan dibagi 360 derajat satu putaran, atau 360 derajat itu adalah 2V. Nah, untuk itu kita harus mencari tahu berapakah si tetanya atau posisi si sudutnya. Pada gerak melingkar beraturannya adalah 4 dikalikan 2 dikurang setengah, karena alfanya itu tadi minus, jadi ini adalah setengah dikali 2 kuadrat. Jadi ini adalah 8 dikurang 1, sama dengan 7 radian. Ya, atau jumlah putarannya itu adalah theta per 2V, 7 per 2V putaran. Sip, demikianlah untuk tutorial gerak parabola dan gerak melingkar. Semoga bisa dipahami. Terima kasih semuanya.